Salam, selamat pagi saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terangi kami dengan firman-Mu, supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kepada kami, memberikan kami pertolongan dalam menjalani hidup ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian pada pagi hari ini dengan tema semakin dihitung semakin khawatir. Dari bacaan Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Dan yang menjadi ayat kunci di kita adalah pada ayat yang ketujuh. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, masalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi faktor penyebab banyak orang mengalami kekhawatiran. Mereka berkata, uang segini mana cukup untuk makan sebulan? Bagaimana bisa membayar uang sekolah anak, uang kontrakan jika penghasilan tetap pas-pasan? Dalam kesesakan yang kita hadapi ini, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah menutup mata. Yesus tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ia tahu apa yang harus diperbuatnya untuk menolong kita. Ada kalanya kita dibiarkan dalam keadaan terdesak, terjepit. Karena Tuhan ingin tahu reaksi kita seperti apa. Seperti yang kita baca dalam pertanyaan yang diajukan kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan Filipus adalah murid Tuhan yang setiap harinya ada bersama-sama dengan sang guru dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat. Tetapi begitu ia diperhadapkan pada fakta yang menghimpit persoalan, ia lupa begitu saja dengan mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup bagi mereka yang banyak ini, sekalipun mereka mendapatkan sepotong kecil saja dalam bacaan ayat nas kita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, muncul informasi dari murid-muridnya yang lain yang mengatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak orang ini pada yang ke-9? Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali pandangan kita terpaku hanya kepada 5 roti dan 2 ekor ikan yang jumlahnya sangat kecil dan sedikit. Dan lupa melihat memandang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber mujizat. Sekalipun kita hitung-hitung apa yang ada pada kita, maka semakin kita khawatir. Dan kita semakin menggunakan akal dan pikiran kita bagaimana caranya untuk menutupi kebutuhan hidup. Kalau saja kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha dahsyat dengan segala perbuatannya yang tentu kita tidak akan pernah merasa khawatir. Jika Tuhan ingin membuat mujizat kecil, Ia akan menempatkan kita pada situasi yang sulit. Dan apabila Tuhan hendak mengerjakan mujizat yang besar, Ia akan menghadapkan kita pada situasi yang justru lebih besar, yang secara mustahil itu tidak akan mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada pekerjaan yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena itu, percayakanlah hidup ini sepenuhnya hanya kepada Dia saja. Percayalah kepada Tuhan, Dia mampu melakukan mujizat yang besar. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, memberikan kami hikmat untuk mampu menjalani kehidupan ini. Apapun besarnya persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami meyakini bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semua persoalan kami. Teguhkan dan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.